Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali pemirsa, hari ini Dialog Rumah UMKM kembali hadir selama 1 jam ke depan bersama saya Syariful Islah. Tentunya di Dialog Rumah UMKM kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang merupakan pelaku UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan tema hari ini, Driftwood Kayu Apung merupakan sebuah limbah kayu yang hanyut bersama aliran sungai dan menuju laut atau pantai yang kini menjadi usaha kreatif yang menjanjikan. Di tangan yang kreatif, kayu-kayu lapuk ini tentunya bisa diolah menjadi suatu atau barang yang bernilai ekonomis serta memiliki nilai estetika yang baik sekali. Dan hari ini pemirsa kita akan bercerita lebih banyak tentang usaha Driftwood ini yang sedang dikembangkan dan menjadi salah satu jalan menuju kesuksesan bagi narasumber kita hari ini. Ada Kak Sri Intan Rahmadia selaku pelaku UMKM di bidang kriya. Oke, selamat siang Kak. Selamat siang. Kak Intan berarti panggilannya? Iya, Intan. Oke, gimana Kak Intan kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Oke, nah di Dialog Rumah UMKM tentunya kita akan sharing juga kepada pemirsa yang ada di rumah selain perjalanan usaha kakak sebagai seorang pelaku UMKM. Tapi kita mau tahu terlebih dahulu nih Kak, dan pemirsa yang ada di rumah juga pastinya ingin mengetahui sebenarnya Driftwood ini usaha yang bergerak di bidang apa sih gitu? Driftwood ini bergerak di kerajinan ya, kerajinan tangan. Dia itu dari kayu yang udah lama ngapung, terus udah melalui proses-prosesnya gitu. Jadi dihempas oleh ombak, nanti diambil lagi, dihempas lagi. Nah nanti itu kan dia mengering. Jadi makin lama kayu itu makin lama makin kuat dia justru. Nah justru itu saya ngambil kayu dan saya olah jadi diorama. Oke, karena kan melihat memang usaha ini bahan bakunya ini adalah bisa dibilang limbah yang ada di laut atau di pantai yang memang adalah ekosistem, salah satu ekosistem yang luas gitu. Dan mengenai perjalanan usahanya nih tentunya ada cerita yang menarik juga di balik bagaimana kakak bisa merintis usaha ini, kemudian juga merintis serta mengembangkan usahanya hingga saat sekarang gitu. Apa sih cerita yang pernah terjadi Kak untuk membangun usaha ini gitu? Awalnya itu saya cuma ibu rumah tangga ya. Saya cuma ibu rumah tangga, terus jadi memang dari kecil itu saya suka nonton film animasi Disney. Nah pas waktu itu saya kebetulan masih di Jakarta. Saya nonton film-film Ghibli. Nah saya beli-beli boneka, justru boneka saya yang beli. Saya kolektor bonekanya dulu. Nah abis itu karena kebanyakan saya udah bosen, saya coba jual di TikTok waktu itu. Nah alhamdulillah rame. Nah saya coba-coba beli figur-figur kecil. Saya beli, terus saya dekorasi sendiri gitu. Awalnya masih dekorasi biasa. Nah rame, nah kebetulan saya pulang balik ke Padang, jalan-jalan di pantai gitu kan. Ketemulah kayu-kayu ini, saya ambilin ngide buat bikinan buat ditaruh di figur. Nah alhamdulillah itu makin rame gitu. Berarti di awal memang sudah ada ketertarikan juga untuk bisa melihat karena limbah-limbah ini bisa dibilang agak mengotori juga untuk sekitar pantai gitu. Tapi kakak pikiran untuk langsung mengolah ini gitu. Itu gimana sih? Apakah memang sebelumnya pernah mencoba untuk mengolahnya juga atau karena melihat potensi yang ada di sekitar ya kepikiran untuk bisa berinovasi gitu Kak? Iya, saya cuma jalan-jalan saya ngelihat kayu unik dan lucu. Jadi saya bawa pulang, saya dekor. Nah karena bentuk keunikan kayu itu makanya saya bisa, oh ini ada potensi gitu. Makanya saya lebih tertarik untuk naruh di figur. Nah abis itu mulailah dari sana. Oke, nah selain potensi yang kakak lirik di sekitar gitu, karena ada beberapa limbah juga yang mungkin bisa digunakan diolah menjadi salah satu barang yang bernilai ekonomis. Pasarnya gimana sih Kak kalau untuk di Padang gitu, di Sumatera Barat ketika kakak melihat pasarnya? Kalau di Padang sih memang agak kurang ya, memang agak kurang. Saya penjualannya itu masih, saya live gitu kan. Jadi masih pengiriman masih keluar, justru orang luar yang justru lebih banyak mau ini gitu. Nah di Padang belum ada. Nah kebetulan waktu itu saya ketemu sama tim dinas, dinas UMKM. Nah mereka sangat membantu saya sehingga saya bisa sampai di TVR ini juga gitu. Karena promosi-promosi dari tim-tim dinas juga gitu. Oke, nah di awal
perjalanan bisnisnya ini, membangun dan merintis usahanya, apakah kakak menghadapi berbagai tantangan juga sih sampai sekarang gitu? Oh iya Heeh. sih, kalau untuk tantangan sih banyak ya, kayak Oke. misal bahan-bahan. Terus sekarang kan kalau kayu ini tuh bisa saya ambil kalau udah hujan. Nah sekarang kan lagi ini kan nggak Oke. hujan. Berarti memang cuacanya juga Iya berpengaruh? cuaca berpengaruh. Bentukan kayu itu sangat mempengaruhi kualitasnya gitu. Selain itu tantangan apa lagi sih Kak yang memang di awal merintis itu terasa banget nih menjadi hambatan Kakak untuk bisa mengembangkan usaha Modal ini? sih. Modalnya gitu. Kenapa tuh Kak waktu itu? Iya modalnya saya dananya terbatas gitu Mhm. kan. Tapi ini kan perlu pakai cat, saya Iya. beli cat, saya beli ini itu gitu. Mhm. Modalnya sih saya harus ngumpulin, makanya dikit-dikit dulu saya mulai dari bawah banget. Mhm. Kalau Dari untuk nol. respon orang-orang sekitar Kak gimana? Waktu membangun ini kemudian juga melihat bahwa potensi ini memang sangat menarik untuk dikembangkan. Apakah orang-orang di sekitar juga support atau bahkan meragukan nih usaha Kakak yang Enggak Kakak sih, hadirkan? alhamdulillah support ya, apalagi mama, Mhm. abang saya gitu. Justru mama juga ngikut bantu bikin gitu. Ikut terlibat juga? Ikut terlibat, jadi alhamdulillah kita saling gitu, suami saya apalagi. Ini kan saya cuma ngedekornya, Mhm. kalau yang bikin-bikin misalnya yang motong apa sih itu suami saya. Oke, untuk kerangka atau desainnya berarti Iya. langsung dari suami Kakak? Kita berdua gitu. Berdua? Kalau untuk bikin kotaknya atau motong itu dibantu sama suami sih. Berarti memang prosesnya ini juga nggak main-main ya, ada Iya. beberapa tahapan juga yang harus Iya, dilalui gitu ya Kak. Karena melihat tadi support dari lingkungan sekitar, alhamdulillahnya adalah support yang baik ataupun Iya. respon yang positif itu. Tapi di perjalanannya menuju mendapatkan respon yang positif atau lebih dikenal oleh orang banyak, apakah Kak pernah mengalami keraguan nih dalam mengembangkan usaha ini? Biasanya kan kalau pengusaha tuh ada keraguan yang muncul nih untuk bangun usaha gitu. Alhamdulillah sih saya masih positif thinking aja. Kalau untuk ragu saya mau orangnya gas terus. Gas aja gitu ya? Ya udahlah gitu. Heeh. Saya bikin pokoknya udah jalan aja gitu. Kalau untuk ragu saya ini lagi melangkah lagi gitu. Angka lagi. Berarti kunci dari Kakak nih sebagai seorang pengusaha yang memang ini bisa dibilang adalah sebuah karya yang unik. Iya. Tidak semua orang bisa mengenal dan juga suka dengan karya ini. Apa sih langkah-langkah yang memang Kakak terapkan dari dulu nih untuk bisa yakin menghadapi dan juga membangun usaha ini biar nggak ada keraguan, kemudian juga harus bisa bangkit terus dan bisa memperkenalkan terus gitu. Itu konsisten. Kalau konsisten sih. Kalau saya memang kadang itu kan awalnya saya jualan boneka, terus Oke. jualan ini. Ada suatu ketika ini tuh nggak laku gitu. Jadi saya kayak kok nggak ada yang mau ya, apa kemahalan atau gimana. Tapi memang prosesnya memang sesuai dengan harga gitu kan. Dari sana saya tetap pokoknya konsisten, terus yakin aja gitu. Yakin terus pasti bisa. Oke. Berarti afirmasi positifnya Iya positif, konsisten. pokoknya positif aja. Konsisten juga harus terus yakin ya Betul. gitu. Oke Kak, karena melihat ini juga untuk produknya ini bisa dibilang salah satu produk yang unik dan terlihat detail juga ya. Iya. Detail yang ada bisa kita saksikan juga. Ini belajarnya dari mana sih Kak gitu? Justru saya nggak belajar, saya justru lulusan boga. Oke, berarti backgroundnya nggak ada sama sekali nih Backgroundnya untuk Kria? kalau untuk background keluarga saya Oke. seniman. Keluarga saya seniman, tapi memang saya waktu itu kan kok kayak nggak ada turunan senimannya Iya. gitu. Nah jadi saya boga. Nah nggak tahu kenapa ya pokoknya ngambilin terus ngedekor bisa gitu. Ya udah. Otodidak Alhamdulillah. aja berarti. Otodidak. Tapi susah nggak sih? Karena misalnya kan dari Kakak backgroundnya ini adalah di boga atau yang berhubungan dengan kuliner ya. Iya. Tiba-tiba harus beralih nih atau switch ke Kria gitu. Itu susah nggak sih Kak? Alhamdulillah enggak. Soalnya saya memang suka ini gitu. Saya suka masak, saya suka bikin ini, saya suka ini gitu. Jadi alhamdulillah sih. Lancar aja Lancar gitu? aja alhamdulillah. Oke. Nah ini kita juga melihat di sini banyak sekali bentuk-bentuknya juga atau karya-karya yang memang sudah dihasilkan dengan desain yang sedemikian Iya. rupa juga gitu ya. Kalau kita nyinggung soal prosesnya nih Kak, dari Kakak mengumpulkan bahan baku sampai jadi nih sekarang bahan-bahan yang memang jadi salah satu karya yang bernilai ekonomis, itu gimana sih Kak prosesnya? Prosesnya kalau misalnya saat hujan, kita besokannya apalagi badai ya, kita besokannya harus cari ke laut. Jadi ngumpulin terus kita bawa ke rumah jadi kayak stok
Jadi kalau cuacanya kering, jadi nggak terlalu. Terus paling ya gitu. Bahan-bahan yang lain sih harus kalau di Padang itu nggak ada. Itu sih kendala-kendalanya itu bahan-bahan di Padang itu agak kurang gitu. Jadi harus nyari di marketplace gitu-gitu. Jadi pengiriman lama. Jadi saya ngirim ke customer juga lama gitu. Oke, prosesnya lebih panjang karena tadi melihat alat-alat yang digunakan, kemudian juga bagaimana pengolahan bahan bakunya betul. juga gitu ya. Nah Kak, kita balik lagi soal pasar atau target market yang sudah kita bahas sebelumnya ini. Apakah untuk produk-produk ini ada segmen khusus nih yang memang wajib nih koleksi ini juga gitu, wajib pesen ke kakak gitu? Itu Ini siapa aja sih Kak? Ini yang suka kolektor ini figur-figur, yang misal dari anime Ghibli, nah gitu. Atau pokoknya yang saya pasarnya itu awalnya itu memang kan dari boneka Ghibli tuh Jepang. Nah memang para kolektor itu yang nyari yang kayak gini gitu, buat naruh-naruh perintilan figur-figurnya gitu. Nah makin kesini saya makin mikir kan. Gimana kalau misal saya itu bikin buat gift decoration yang memang bisa dipakai untuk semua orang gitu. Nah alhamdulillah setelah saya bikin lampu versi yang memang untuk pajangan rumah. Nah ibu-ibu yang tapi offline ya, online ya, itu udah alhamdulillah udah jajan di saya sih. Oke. Biar cepat sembuh, obatnya harus diminum tepat waktu ya sayang. Menggunakan obat harus dengan tepat cara ya sayang. Supaya manfaat obatnya bisa maksimal sayang. Gak boleh lebih, gak boleh kurang ya sayang. Obat harus digunakan dengan tepat dosis, sesuai dengan resep yang diberikan dokter. Ayo, jadi bagian dari masyarakat cerdas menggunakan obat. Gunakan obat dengan tepat untuk masyarakat sehat. Wih, jackpot nih. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, menjadi sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Mohon maaf pemirsa karena kendala teknis kita terjeda dan kita kembali lagi di dialog Rumah UMKM. Dan pemirsa sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana perjalanan usaha di bidang kriya yang sudah dijalankan oleh Kak Sri Intan Rahmadia yang merupakan seorang pelaku UMKM di bidang kriya. Sudah ada target konsumen yang memang sudah disasar juga untuk membeli atau mengkoleksi produk-produk ini gitu. Tapi sebenarnya untuk menjangkau konsumen itu ada strategi juga nggak sih Kak yang memang Kakak lakukan gitu? Saya perlu menyediakan langsung figur-figurnya gitu. Kalau untuk kolektor ya, saya perlu menyediakan karena yang bikin mahal itu sebenarnya di figur-figur itu sih. Karena itu barang-barang yang rare gitu, yang mahal. Terus saya harus ngumpulin itu biar tertarik gitu sekalian untuk penjualan dioramanya gitu, melengkapi diorama itu gitu. Oke, berarti memang salah satu tantangannya adalah ketika harus melengkapi. Iya betul. Fitur apa figur-figurnya juga yang memang harganya juga lumayan pricey gitu. Tapi kalau untuk segmen orang-orang umum nih yang mungkin bukan kolektor, ada juga nggak sih strategi yang Kakak lakukan gitu biar mereka juga tertarik nih dengan produk Kakak?
Kalau untuk pasar saya dia lebih suka untuk pajangan sih, pajangan Oke. unik dan vintage gitu. Jadi saya memang membuat diorama itu yang memang ada temanya gitu. Jadi memang khusus. Kalau boleh tahu tema-tema atau jenis-jenis dari produk ini apa aja sih Kak gitu? Banyak ya. Kalau untuk jenis kita ada bagian lampu, terus Ada ada lampu. Biar cepat sembuh, obatnya harus diminum tepat waktu ya sayang. Menggunakan obat harus dengan tepat cara ya sayang. Supaya manfaat obatnya bisa maksimal sayang. Gak boleh lebih, gak boleh kurang ya sayang. Obat harus digunakan dengan tepat dosis, sesuai dengan resep yang diberikan dokter. Ayo, jadi bagian dari masyarakat cerdas menggunakan obat. Gunakan obat dengan tepat untuk masyarakat sehat. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, main judi terus sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Baik pemirsa, mohon maaf atas kendala yang terjadi dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Sri Intan Rahmadia. Dan tadi kita juga sudah melihat bagaimana proses dari produk ini bisa dikenal oleh para konsumen gitu. Dan kita penasaran nih Kak, sebenarnya apa aja sih yang memang sudah dibuat, kemudian juga proses di balik layarnya gitu. Tapi kita penasaran, kita saksikan terlebih dahulu visualisasinya yang akan kita hadirkan untuk pemirsa. Dan berikut kita saksikan pemirsa visualisasi selengkapnya untuk Anda.
Wah, ini koleksi yang sangat menarik pemirsa kan. Tadi kita melihat bagaimana koleksi-koleksi tersebut dihadirkan dan juga proses di balik layar, dan pemirsa yang ada di rumah tentu juga pengen langsung koleksi nih Kak gitu. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih untuk koleksi yang juga sudah kita hadirkan di visual sebelumnya, itu ada apa aja sih Kak? Dan bahan-bahannya memang apakah didapatkan dari limbah aja atau ada bahan-bahan tambahan juga Kak? Itu memang ada bahan tambahan seperti miniatur. Saya juga bikin sendiri-sendiri. Buku-buku, buku saya bikin sendiri gitu. Pokoknya versi mini itu menunjang untuk penjualan diorama ini gitu. Tapi kesulitan yang dihadapi untuk bikin miniatur misalnya, miniatur yang mungkin membutuhkan konsentrasi yang full, Iya. kemudian juga harus detail juga. Itu ada kesulitan-kesulitan juga nggak yang dihadapi? Banyak sih kalau untuk kesulitan yang kecil-kecil, apalagi mata saya minus. Jadi memang detail-detailnya itu yang memang harus di ini lagi sih. Oke. Tapi ada langkah yang strategis juga nggak sih Kak yang Kakak lakukan gitu untuk membuat miniatur ini bisa terlihat real atau terlihat sama nih dengan aslinya gitu? Ada langkah-langkah juga nggak sih yang dilakukan biar nanti konsumen ini merasa kalau miniatur ini adalah miniatur yang memang bisa menggambarkan atau mendeskripsikan barang aslinya gitu? Langkahnya? Mm-mm. Enggak sih kalau untuk gimana tadi pertanyaannya? Untuk langkah-langkahnya apakah ini dilakukan dengan strategi yang khusus juga biar Oke. miniatur ini bisa terlihat sama juga dengan yang aslinya Iya. Kak? Karena untuk yang kecil-kecil kayak misal kayak cover buku aja gitu kan memang harus saya print itu sendiri gitu. Iya. Yang memang harus sekecil mungkin gitu. Biar dia terlihat untuk lembaran-lembarannya gitu. Oke, baik. Tapi sejauh ini request atau permintaan dari customer itu ada yang datang juga nggak sih Kak yang khusus atau yang unik juga nih? Banyak. Ada yang versi diorama gede banget itu yang Rapunzel bikin menara tinggi Iya. gitu. Nah, lembah-lembahnya ada sungainya itu sih. Banyak. Itu biasanya ukurannya berapa aja Kak? Banyak. Ada berapa kalau jenis ukuran? Jenis ukuran ada yang kecil-kecil versi mini, ada yang menengah, ada yang gede 40 cm tingginya gitu. Oke, cukup besar Cukup berarti besar. ya. Tapi yang paling susah untuk dikreasikan atau dibuat ini mengingat tadi barang-barang atau bahan-bahan bakunya juga susah untuk didapatkan. Yang mana sih Kak? Ininya sih apa ya? Koleksi yang paling susah Koleksi. untuk dibuat gitu. Karena kan tadi melihat ukurannya juga berbagai aneka ragam juga, ada berbagai varian juga gitu. Tapi yang paling susah Kakak buat sekarang nih sama timnya. Itu yang paling gede sih. Kalau justru yang kecil itu yang gampang. Oh berarti yang kecil lebih gampang untuk Lebih dibuat? gampang. Heeh. Karena kalau yang makin gede itu makin detailnya sih makin ini, makin banyak gitu kan. Iya, melihat ini detailnya juga sangat diperhatikan gitu ya Kak. Tim yang bekerja untuk bisa buat ini ada berapa orang sih Kak sampai sekarang? Saya cuma sama suami aja kerjanya. Berdua aja? Berdua aja. Heeh. Berarti ngurusin semuanya dari bahan baku Semuanya berdua. berdua. Tapi kalau promosi juga berarti untuk promosinya? Iya, saya owner, saya admin, saya Wah, multitasking ya, Iya, semuanya multi. dikerjain gitu. sama Oke. suami sih. Pembagian kerjanya gimana Kak? Karena kan kalau misalnya tim nih, kita ngomongin soal tim itu ada beberapa orang biasanya gitu. Tapi sekarang kondisinya Kakak ngerjain sama suaminya aja berdua. Ada pembagian khusus juga nggak yang dilakukan? Kalau untuk bahan mentah-mentah itu di suami saya kayak misal proses pembersihan kayunya, pembuatan kotak, pokoknya pemasangan semua itu suami saya. Nanti bagian dekorasinya saya gitu. Ada pembagian tugas Ada juga. pembagian tugas. Kalau untuk pemasarannya atau konten-konten promosi hingga pemasaran Kita berdua, langsung berdua. langsung berdua. Seperti apa sih Kak strategi promosinya gitu? Harus terus bikin konten sih, konten TikTok, terus harus update barang yang ada gitu. Tiap hari itu harus ada setidaknya tiga diorama yang kita bikin. 3 diorama. Tapi sekarang konten-konten yang lagi naik, yang menurut Kakak works juga untuk bisa mempromosikan produk ini apa aja sih? Konten-konten yang seperti apa Kak? Kontennya yang videonya itu pokoknya yang video yang menarik, pokoknya harus yang ini menarik gitu. Proses untuk bikin kontennya Prosesnya, juga harus diperhatikan berarti dari Iya, segi betul. pengambilan gambarnya gitu ya. Kemudian juga untuk pengelolaan media sosial gitu ya. Oke, nah sekarang kita melihat tentang job desk tadi. Iya. Tentunya juga dalam menjalankan atau memproduksi ini
ada kendala-kendala yang terjadi. Apalagi kalau misalnya kita beda personality nih, Iya. kakak misalnya sama suami walaupun udah solid banget satu kesatuan tim, tapi mungkin pernah ada perbedaan ide juga. Iya, betul. Oke, gimana kakak menghadapi hal itu, Kak? Saya lebih menghargai idenya sih. Kalau misal suami saya dia soalnya kan beda kan pemikirannya. Iya. Dia maunya tuh yang bentuknya kayak gini. Jadi saya ngikutin. Jadi pokoknya tapi kita kebanyakan agak kurang sih kalau untuk debat itu karena saya yang dekornya gitu. Suami saya yang bikin ini. Pokoknya ide dia bikin ini suami saya gitu. Ide bikin kotaknya atau apa gitu. Ntar dia jadi mentahan itu ntar dikasih ke saya. Jadi saya yang dekor gitu. Berarti kerjasamanya juga Kerjasama harus sih, penting di sini gitu ya. Tapi cara untuk bisa merealisasikan dari desainnya atau kerangkanya ini menjadi visual yang memang sudah cocok untuk dipasarkan itu gimana strategi atau langkah yang kakak lakukan gitu? Strategi gimana ya? Iya kan kita melihat ada draftnya nih atau ada kerangka desain yang juga sudah dibuat oleh suami kakak. Kemudian kakak membuat dekorasinya. Itu ada proses panjang juga nggak sih yang dilalui gitu? Prosesnya ada. Kalau misalnya untuk pembuatan dari suami itu udah panjang kan, dari proses pembersihan kayu dan lain-lainnya udah panjang. Nah di saya itu palingan saya cuma dekor itu sebentar sih, yang panjang itu bagian suami. Oke, berarti berapa lama sih Kak kira-kira untuk memproduksi satu karya gitu? Satu karya kalau untuk bahannya udah standby itu sebentar sih, sehari jadi. Sehari jadi. Biasanya kalau dalam satu hari kakak bisa menghasilkan berapa karya? Paling banyak 5. Ada 5. Wow, berarti 5 karya dalam satu hari bisa dikerjakan berdua aja? Berdua aja. Oke, baik. Kalau untuk inovasi Kak, karena kita melihat produk ini juga punya potensi untuk terus dilirik oleh para kolektor dan juga untuk masyarakat umum. Inovasi seperti apa sih yang sekarang kakak rencanakan atau sedang dikerjakan hingga produk ini bisa menyentuh pasar yang umum gitu? Saya lebih, kalau untuk pasar umum saya sekarang lebih fokus untuk pajangan sih. Pajangan. Pokoknya pajangan rumah sih yang paling laris sekarang tuh. Pokoknya yang vintage gitu. Vintage gitu ya. Pajangan-pajangan yang seperti apa sih Kak? Kayak misalnya lampu, pajangan dinding gitu. Oke, berarti pajangan ini jadi salah satu best seller juga yang sedang dicari oleh konsumen gitu ya. Baik, kalau untuk identitas atau ciri khas dari karya, biasanya kan semua karya itu punya identitas masing-masing, ada ciri khas masing-masing. Dari produk kakak, apa sih ciri khas atau identitas? Ciri khas kami itu banyak, pokoknya rame, banyak lumut, banyak bunga gitu, banyak ornamen gitu. Kalau ini produk yang sudah dibawa hari ini, lumutnya lumut asli atau sintetis? Oh bukan, ini tuh sintetis. Itu dari benang gitu. Dari benang dibuat langsung? Tapi ada yang, kalau yang dibawa itu dari serbuk kayu, itu suami juga yang bikin. Wow, berarti memang semua prosesnya dilakukan prosesnya memang, sendiri gitu iya betul. Makanya sesuai dengan harga sih. Sesuai dengan harga. Berapa Kak? Boleh di-spill nggak? Kalau untuk harga dari 50 sampai 1,5. 1.500.000 untuk yang ukuran berapa? Ukuran gede. Ukuran gede ya. Yang tadi yang 40 ya? Ya 40 itu. 40. Nah, kemudian untuk kedepannya, karena kan kita melihat di sini juga sangat menarik nih. Temanya alam. Yeah. Ada kayu juga, terus juga ada lumut yang sintetis yang bisa merepresentasikan atau menggambarkan alam. Kedepannya ada rencana juga untuk bikin karya dengan tema yang lain juga nggak sih Kak? Tema yang lain sih belum ada ya, belum kepikiran. Karena ini pun masih banyak requestnya gitu, jadi belum ada untuk yang lain. Belum ada kepikiran berarti belum untuk ada yang kepikiran. lain. Oke. Nah sekarang sejauh ini request yang menurut kakak paling unik yang diberikan oleh konsumen itu yang seperti apa sih dari segi tema dan juga bentuknya? Itu bikin rumah kurcaci. Rumah kurcaci? Iya, itu detailnya luar biasa. Sama yang diorama yang gede tadi tuh, yang lembahnya sama bikin menara buat Rapunzelnya itu. Itu sih yang paling susah. Kenapa susah Kak untuk bikinnya? Karena detailnya itu harus bercampur dengan kayu dan clay. Nah kita bermain juga dengan clay gitu. Oke, nah ini kan kita melihat untuk waktu yang dibutuhkan ya. Tadi dalam satu hari bisa menghasilkan sekitar 5 karya. Berarti memang ada waktu yang terpakai gitu, ada waktu yang habis juga untuk
bisa bikin produk-produk ini. Cara kakak untuk memanage waktu antara bikin produk-produk dengan quality time bersama dengan keluarga atau mau me time itu gimana sih gitu? Biar nanti pemirsa yang ada di rumah juga bisa meniru nih. Ternyata membagi waktu antara bekerja dan juga dengan diri sendiri dan keluarga itu ada nih caranya gitu. Caranya sih kita ganti-gantian ya, saya sama suami itu gantian karena kan kerja kita berdua. Jadi kalau misal suami lagi bikin produksi yang bahan mentah, saya sama anak gitu gantian. Nah, tapi kalau malam kita udah cut untuk keluarga gitu, untuk anak gitu. Nanti ya kalau anaknya tidur nanti kita jualan lagi gitu. Baik, berarti sudah ada waktu yang sudah ada diatur. waktunya. Nah Kak, tadi kita sudah bahas ceritanya, kemudian juga promosinya seperti apa. Kalau untuk penjualan, penjualannya udah kemana aja sih Kak gitu? Karena kan tadi melihat produknya ini cukup segmented juga gitu. Nah, kemana aja sih? Paling jauh udah ke Singapura ya. Oke, udah keluar negeri? Udah. Singapura, Malaysia juga ada gitu. Papua, Kalimantan, Maluku semuanya udah. Alhamdulillah udah. Berarti sejauh ini yang lebih banyak beli produknya lebih banyak itu dari luar? Justru yang di luar. Yang dari Padang mungkin cuma baru 8. Karena mungkin karena belum tahu. Belum mungkin. tahu kali ya. Di Dan luar belum ketemu sama pasarnya yang orang Padang. Oke, berarti memang target pasarnya ini juga sudah merambah ke luar negeri gitu. Bahkan ke Indonesia Timur juga sudah menjangkau Indonesia Timur untuk produknya gitu ya. Oke, tapi ke depannya sebelum kakak bisa membuat produk-produk ini bisa dikenal nih di Padang gitu. Ada target pasar yang memang sudah ditargetkan gak sih gitu? Misalnya mau menyasar luar negeri yang negara mana sih yang mau dituju gitu? Oh kalau untuk itu sih belum ya, soalnya kendala kita tuh di pengiriman gitu. Oh di pengirimannya, di ekspedisi di gitu ya? Di ekspedisi gitu. Kendala sih memang di situ. Oke, tapi ada rencana? Rencana ada untuk memperbaiki packaging bisa jadi gitu. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan nih perbincangan yang semakin seru, ini jadi salah satu produk unik, kria yang unik, dan nanti kita juga bakal coba untuk berkreasi nih, dan berkreativitas bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Tapi jangan kemana-mana terlebih dahulu pemirsa, kita kembali setelah ini di Dialog Rumah UMKM. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama. Hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat
Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Rumah UMKM. Sebelumnya kita juga sudah bertanya dan juga sharing bersama dengan Kak Intan seputar perjalanan usahanya, tentang tantangan yang dihadapi, kemudian juga dengan proses yang dilalui untuk membangun usaha ini. Dan sekarang kita akan berkreasi nih pemirsa bersama dengan Kak Intan. Apa sih yang bakal kita buat nih hari ini gitu? Karena kita melihat juga sudah alat-alat yang sudah dibawa juga gitu ya. Oke, kita bakal bikin apa sih sekarang Kak Intan? Kita bakalan bikin hantu pohon. Hantu pohon? Wow. Iya. Serem nggak? Enggak. Oke, langsung aja kita mulai kali ya untuk bikin karya hantu pohon nih hari ini. Oke. Itu ada apa aja sih alat-alatnya Kak Intan? Ini alatnya pakai lem tembak. Terus nanti memang pakai lumut-lumut juga. Dan ini dia kayu itu ya. Ini yang paling penting ya, boleh diperlihatkan juga ke pemirsa. Ini bahan baku utamanya. Bahan baku utama itu driftwood. Nah bentukannya tuh memang unik gitu. Iya. Memang kita cari yang memang unik gitu. Oke, kita mulai aja ya? Boleh, silakan Kak. Tadi ada alat-alat yang sudah dibawa, ada lem juga, kemudian juga yang paling penting yang dibawa hari ini adalah kayu tadi ya? Iya, kayu. Saya ngadep sini ya? Iya, boleh. Kayu yang sudah dibawa dan memiliki tekstur atau bentuk yang unik ya Kak Intan? Iya, betul. Ini ceritanya apa nih sekarang untuk karyanya? Ceritanya ini adalah, nama figurnya ada ini dari Ghibli, namanya itu Kodama. Kodama? Iya. Oke. Kodama itu hantu pohon. pohon Jadi dia ya? memang di pohon-pohon gitu. Wah ini kita sambil ngelihat dan sambil ngobrol juga nih bersama dengan Kak Intan. Ternyata untuk satu karya ini punya cerita juga gitu ya? Iya betul. Nggak sembarang atau nggak asal bikin karya, tapi ada cerita juga di balik itu gitu. Iya betul. Hantu pohon ini kalau boleh tahu ini ciri khas atau berasal dari mana sih Kak untuk ceritanya ini? Dari Jepang, anime Jepang Princess ya? Mononoke namanya. Nah, oke. Kita kasih lumut terus. Baik. Figur-figurnya. Boleh silakan digeser ke depan sedikit biar nanti kelihatan juga sama pemirsa yang ada di rumah gitu. Oke. Gimana ini? Nah ini butuh ketelitian juga pastinya pemirsa. Kita melihat di sini selain bahan baku utamanya yang dibawa hari ini ada kayu. Dari limbah kayu yang ada diolah menjadi salah satu karya yang memang punya cerita dan makna juga gitu. Betul. Ini dari Jepang ya Kak? Iya dari Jepang. Dari Jepang ya. Apa aja sih alat-alatnya selain bahan baku utama dari kayu apungnya? Ornamen ini penting kayak misal miniatur terus lumut-lumutnya gitu Kak. Oke. Ada apa aja sih Kak ornamen-ornamen tambahannya yang dibawa hari ini? Ada jamur, terus ada lampu kecil gitu kayak petromak. Ini memang ornamen-ornamen yang dibawa ini atau yang dimasukkan ke dalam karya ini random aja? Random. Memang ada sesuai dengan ceritanya gitu? Oh enggak sih random ini. Random aja ya? Asal cocok ya? Cocok, yang penting temanya hutan gitu. Oke, baik. Tapi sembari kita menyaksikan ya pemirsa bagaimana kreasi dari Kak Intan, boleh nggak sih Kak sambil bercerita, ini ceritanya sebenarnya tentang apa sih gitu? Princess Mononoke ini, dia itu udah lama tinggal di hutan gitu loh. Jadi memang ada hantu-hantu pohon yang yang ngikutin dia gitu. Gitu, panjang kalau diceritain. Oke. Berarti memang ada cerita di balik pembuatan karya ini. Iya. Dan uniknya adalah ketika kita menggunakan kayu apung ya, ini bisa menghasilkan karya yang bernilai ekonomis juga gitu ya. Iya betul. Bahan bakunya cuma kita ngambilin bahan bakunya memang di pantai aja gitu. Ini kalau untuk hunting barang-barang, misalnya kayak hunting bahan bakunya ini kemana aja sih Kak gitu? Aku muter-muter live, ngikutin live orang gitu.
Jadi Di sosmed ya? di sosmed. Jadi para kolektor itu kadang kalau dia bosan itu dia ngelepas kolpriannya, koleksi pribadinya gitu. Makanya kita harus pinter-pinter gitu nyari barang. Pinter-pinter untuk cari barang dan hunting koleksi ya. Hunting koleksi. Biasanya mahal nggak sih Kak untuk Mahal banget. alat-alatnya? Range-nya berapa biasanya kalau untuk bahan-bahan? Kalau untuk figur-figurnya itu ada yang pokoknya udah 100 up. Kalau untuk yang rare itu bisa 500 sampai 1 sampai jutaan. 500 1 untuk jutaan. 1 Satu jutaan barang. ya? Untuk satu buah aja? Satu barang, satu figur Wow, gitu. satu figur aja ini juga sudah mencapai harga yang fantastis ya. Iya, betul. Ini nggak heran kalau untuk satu karya ini kita bisa hargai dengan apresiasi yang harga yang lebih mahal juga gitu. Dan pastinya juga sesuai dengan kualitasnya gitu ya Kak. Iya. Baik, ini kalau boleh tahu prosesnya proses apa aja nih Kak? Yang lagi dikerjakan sekarang? Proses apanya, Kak? Sekarang lagi bikin apa sih di aku tahap lagi yang mana? bikin ini. Tuh dia lagi lagi duduk di pohon. Oke, lagi duduk di pohon nih ceritanya pemirsa. Ada cerita di balik sebuah karya juga gitu. Tapi Ada yang biasanya mirip. kalau yang untuk ukuran yang kita buat hari ini nih Kak, bisa ditarif dengan range harga berapa sih Kak? Kalau ini saya bisa jual di 200 sampai 2,5. 200 sampai 2,5. Wow, ini cukup terjangkau dan bagi kolektor ini sebenarnya Murah sih. murah ya. Untuk para kolektor yang mungkin Para kolektor sih lagi lumayan. cari juga Iya. koleksi-koleksi terbaru, ini bisa banget untuk dijadikan sebagai referensi juga gitu. Nah Kak, kalau ngomongin soal karya juga, Iya. pasti kita punya referensi juga dong untuk bikin karya-karya. Selain kita Iya, tadi betul sih. punya imajinasi sendiri gitu ya, untuk bisa bikin sebuah karya. Kakak biasanya referensinya dari mana sih kalau untuk Dari- bikin karya-karya ini? Saya dari ini sih dari Pinterest gitu. Jadi ngeliatin ini nanti kita mix dengan ini dengan pikiran imajinasi sendiri gitu. Dengan imajinasi sendiri, tapi harus tetap ada referensi utamanya juga berarti Iya ya? betul, harus misal tema figurnya itu Mononoke film itu nah baru Oke. Udah selesai Kak? Sedikit lagi? sedikit lagi. Oke, silahkan Kak ya Allah dilanjutkan. jatuh. Nah ini tampak juga nih pemirsa ternyata tidak hanya kayu apung ya yang menjadi bahan utama untuk membuat koleksi ini, tapi juga ada ornamen-ornamen tambahan juga yang memang menambah keindahan dari koleksi ini juga gitu ya. Iya betul. Kalau boleh Iya. tahu ini memang asli semuanya atau ada yang Ada yang asli, maksudnya ada yang asli nggak sih kayu Kak? untuk kayu sih semua asli ya. Saya Tapi pakai untuk yang asli. komponen-komponen lain seperti lumutnya atau Lumut bunganya? ada yang dari ini sih serbuk kayu, nah gitu. Oke, udah jadi. Wow, ini keren banget sih kita kalau ngelihat gitu ya. Udah selesai Kak? Udah. Oke, boleh kita lihat ke pemirsa yang ada di rumah ini karya yang sudah dihasilkan nih hari ini. Boleh dilihat nih pemirsa, memang kalau bisa kita lihat nih ada cerita yang bisa langsung kita tangkap ya dari sebuah karya gitu. Karena melihat di sini selain kayu apung sebagai bahan utamanya, kita bisa melihat ornamen-ornamen lainnya juga mendukung cerita ini bisa menjadi lebih hidup juga Iya, gitu ya. Karena kayu apung ini warnanya mungkin gelap ya. Warna yang gelap tapi dengan hadirnya ornamen-ornamen lain seperti ada pepohonan, kemudian juga ada jamur, ada bunga-bunga dan lumut yang tumbuh di sekitar itu bisa menjadikan cerita ini menjadi lebih hidup juga. Kalau untuk tokoh yang ada di dalam sebuah karya ini, dalam karya ini misalnya Kak, ada apa aja sih selain tadi ada hantunya gitu? Cuma ada hantunya aja. Ada Oh 3 toko yang saya bawa sekarang cuma itu. Oke, baik. Ini bisa jadi salah satu koleksi juga yang dapat diceritakan juga nih, ada makna dan cerita di balik ini juga. Oke, baik Kak. Kalau untuk karya-karya lain yang mungkin bisa menjadi favorit Kakak nih sejauh ini, boleh nggak di-spill ke pemirsa? Aku paling suka yang kayu gede gitu, kayu yang unik Dengan ukuran yang besar gitu dengan ya? ukuran besar. Terus ada Totoronya. Itu Totoro? Totoro itu masih anime Ghibli juga gitu, Jepang juga. Karena yang banyak juga yang memang minta yang tanpa figur ya, yang memang dia pakai memang buat pajangan. Tapi saya sengaja pakai figur itu memang untuk memperkuat dioramanya itu gitu, biar makin bagus gitu kelihatannya. Baik. Tapi dari sekian banyak karya yang sudah Kakak buat, berarti kayu apung ini memang menjadi spotlight khususnya Iya berarti betul. Kayunya itu yang ya? Kayunya utama yang sih. menjadi utama atau jadi brandingannya lah gitu ya. Iya. Tapi selain itu, selain
kayu ini digunakan sebagai koleksi-koleksi, tadi juga kakak pernah bikin pajangan juga gitu Iya, ya? pajangan. Pajangan-pajangan ada di rumah. Yang bikin beda antara koleksi karya ini dengan pajangan-pajangan yang ada di rumah yang bisa kita temukan itu di bagian apanya sih kak? Kalau ini kan taruh di meja ya, paling untuk posisi letaknya aja sih. Terus misal kita bikin kotak, perlu skill juga itu bikin kotak-kotak kayak gini, gitu nanti kita Oke. campur gitu. Pajangan yang bikin rumah-rumah gitu. Kayak gini saya bikin Oke kemarin. boleh, sambil kita spill ke pemirsa yang ada di rumah ya. Oke, boleh. Oke. Ini saya kemarin bikin ini TVRI ya, gedungnya Wow, gitu. ada TVRI juga ternyata di karya kita hari ini Iya. nih. Ini ada ceritanya kak, kalau boleh tahu? Nggak ada cerita sih, yang penting ada gedungnya gitu. Oke, ada gedung TVRI ya di sini. Iya, ada logo TVRI-nya. Wow, ternyata dari kayu apung ini juga bisa menghasilkan cerita yang menarik juga nih. Ada Iya. TVRI ternyata ya di sini gitu. Tapi kalau cerita-cerita khususnya juga nggak ada ya di sini berarti? Cerita khusus sih nggak ada ya. Oke. Cuma ada gedung TVRI. Ada gedung TVRI dengan karya yang sangat luar biasa nih itu. Dari kayu apung, kemudian juga menyertakan berbagai ornamen yang berwarna-warni juga. Dan yang paling spesial ternyata di sini ada logo TVRI-nya gitu ya. Oke. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga mau melihat nih tentang detail karyanya nih yang hadir pada hari ini. Selain tadi kayu apung yang menjadi spotlight utamanya, ini ada lumut-lumut juga. Iya, lumut. Terus juga ada bunga, kupu-kupu dan hewan-hewan Ornamen juga lain. ya. Hewan-hewan yang menjadi pendukung dari karya ini gitu ya. Oke, selain yang kita sajikan kepada pemirsa yang ada di rumah, dengan karya-karya yang dibawa hari ini ada cerita-ceritanya juga nggak sih kak yang sudah kita bisa saksikan di atas meja ini gitu? Cerita lainnya sih Oke, nenek. yang paling ujung. Nenek sih dia lagi ngintipin bocahnya, cucu-cucunya. Lagi ngawasin Lagi cucunya ngawasin gitu ya. cucunya di balik ini. Paling itu aja. Kalau untuk Tinkerbell kan dia memang kecil ya. Dia memang peri kecil gitu. Jadi makanya semua itu gede, bagian bunga-bunga itu gede, dia yang kecil sendiri gitu. Oke, kalau yang Yang ini yang Totoro. yang ada percaya ya ada lampunya juga. Yang ada lampu. Nah, ini bisa ini sih yang paling best seller yang ada lampu gitu. Bisa kita angkat nggak sih kak kalau pemirsa mau menyaksikan juga yang ada di rumah gitu. Nah ini juga spesial ya di sini karena selain kayu apung yang menjadi bahan utama, ini kita juga bisa melihat ada lampu juga yang bisa Pajangan dikreasikan. lampu, ya. Pajangan lampu gitu ya. Bisa lampu tidur, lampu pajangan rumah gitu. Oke, Bersama figur-figurnya. Oke, ternyata selain kayu apung yang menjadi spotlight utama dalam karya ini juga banyak komponen-komponen yang mendukung ya kak. Iya, itu Mendukung penting. untuk hadirnya karya ini sebagai karya yang hidup juga Iya, gitu. betul. Oke, baik. Selanjutnya tentang kompetitor. Oke. Kalau kita ngomongin soal kompetitor, sekarang kakak udah nemuin kompetitor juga nggak sih yang ada di Kota Padang atau di wilayah lainnya juga yang mempunyai karya yang sama gitu? Kalau untuk Padang sih belum ada ya. Cuma kalau untuk luar mungkin ada beberapa tapi tidak terlalu banyak gitu. Jadi saya pun kita punya ciri khas beda-beda gitu. Dia bikinnya tuh pokoknya saya tuh beda gitu. Pokoknya kalau misal orang beli terus ngelihat oh ini pasti punya jajan di aku gitu. Oke, apa yang membedakannya? Yang paling membedakan jajan di aku ini dengan karya-karya lain kak? Untuk jenis-jenis kayunya terus kita memang ciri khasnya itu memang lumut, bunga, pokoknya yang rimbun gitu kak. Baik, tapi sebenarnya untuk kayu apung yang bisa digunakan menjadi karya yang bernilai ekonomis ini ada ketentuan atau kriterianya juga nggak sih kak? Ada banyak. Kalau misalnya kayu yang ada bolong-bolong yang pokoknya banyak sih. Kalau misalnya bolong-bolong yang rapuh gitu, saya nggak bisa pakai gitu. Karena berkaitan dengan ketahanannya Iya, juga ketahanannya. gitu ya. Terus sering dimasukin sama semut kalau yang kayak Semut. begitu. Jadi nggak bisa dipakai. Oke, tapi untuk ngerawat dari karya ini biar bisa tahan lama, nggak rusak itu ada caranya juga nggak kak? Kebetulan saya udah pakai cat yang memang anti rayap, Anti jadi rayap. jadi aman gitu. Baik. Paling terhindar dari debu aja, paling dimasukin ke dalam kotak Kotak atau apa kaca gitu. mungkin Kaca, ya. Itu akan lebih safe juga, Iya, lebih aman betul. juga gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan upgrade dari karya-karya ini gitu, biar nanti karyanya semakin baik, semakin bagus dan semakin perfect. Apakah ada pelatihan-pelatihan juga yang mungkin kakak ikuti gitu? Pelatihan nggak ada ya. Tapi sering kasih pelatihan juga nggak atau kasih edukasi ke
konsumen juga nggak? Konsumen sih ada. Kadang saya live itu sambil berbikinan gitu. Kak, mereka sering nanya ini bikinnya gimana, lumutnya dari apa gitu. Jadi saya kasih info juga gitu. Oke. Baik, tadi selain bisa edukasi para penontonnya dengan apa aja yang menjadi bahan pembuatannya, Iya. kalau untuk kayu apungnya sendiri nih sebagai limbah yang bisa dijadikan sebagai barang yang ekonomis, kakak juga sering edukasi viewersnya atau penontonnya juga? Sering sih. Dan mereka juga sering misal kayak tadi tuh, mereka sering beli juga yang mentah itu. Jadi mereka mau bikin sendiri gitu. Berkreasi sendiri. Berkreasi gitu ya? sendiri. Oke, berarti memang juga menyediakan kayu Saya menyediakan yang juga. mentah. Mentah juga. Kalau untuk edukasi tadi, kita balik lagi ke edukasi, apa aja sih sebenarnya yang memang jadi tujuan kakak gitu? Untuk bisa memanfaatkan limbah kayu ini sebagai barang-barang yang mungkin bagi sebagian orang ini tidak berguna gitu ya. Tapi bagi kakak bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis gitu. Saya lebih ini sih biar kan ini sangat berlimpah ya, sangat berlimpah dan tidak terpakai. Coba nanti kita saya lebih teman-teman saya misalnya itu saya ngasih tahu dia udah bisa bikin sendiri. Sekarang pun mereka udah bikin toko sendiri gitu. Ya tapi teman-teman yang di luar ya, di luar Padang ya. Oke. Teman-teman online. Relasi yang ada di luar berarti. Iya, ya? relasi luar. Kalau di Padang sih belum ada ya. Belum ada ya, Belum baru ada. kakak yang pertama kali. Oke. Saya taunya saya yang pertama sih, tapi nggak Baik, tahu. ini kan kayu apung nih kak, yang jadi bahan utama dalam pembuatan karya ini. Dari inovasi mungkin yang bisa kakak rencanakan, kedepannya memang ada rencana nggak sih untuk bisa ganti atau punya ide untuk menggunakan bahan lainnya juga untuk menjadi karya yang lain gitu? Untuk saat ini saya belum menemukan bahan-bahan lain, cuma yang memang dari limbah ya. Tapi kalau untuk bahan lain yang misal memang dari kotak atau apa, saya udah bisa gitu. Udah bisa, tapi kalau untuk dari limbah memang baru. Dari limbah belum ada sih. Baik, berarti memang karena tadi keuntungan yang memang didapatkan juga selain tadi kompetitor yang belum rame atau belum ada lah kita bilang belum ada. Ini jadi salah satu apa ya, kunci juga bagi kakak untuk bisa eksis juga nih. Iya, Karena betul. mumpung belum ada kompetitor Iya, ya. mumpung, Sekarang dan masih sedikit ya, masih bukan sedikit belum ya. ada. Maksudnya di Kota Padang mungkin kalau belum di ada Kota gitu. Padang saya nggak. Belum ada, tapi Belum di seluruh provinsi yang ada di luar mungkin Udah masih ada ada. tapi masih sedikit Iya, gitu. masih sedikit. Oke. Kalau untuk rencana atau plan ke depannya Kak, kira-kira apa sih yang memang sudah Kakak rencanakan untuk karya ini atau untuk tokonya mungkin, untuk galeri atau mau pameran-pameran juga nanti gitu? Iya, itu sih mungkin kalau misalnya ada yang mau undang saya kali ya. Untuk pameran bisa gitu. Pameran ya? Pameran sih, pameran yang mimpi saya ya. Semoga nanti Semoga terwujud ya. ya untuk pamerannya bisa lebih besar dengan karya yang lebih banyak Iya, dan amin. pastinya bisa menarik para konsumen atau di Iya. luar konsumen untuk tahu dengan produk ini. Iya, gitu ya. betul. Oke, baik Kak, terakhir apa pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah nih, khususnya bagi para pelaku usaha yang masih punya keraguan nih untuk bangun usaha, masih punya apa ya, niatnya belum seutuhnya nih untuk bangun usaha gitu. oke. Apa yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman kita yang ada di luar sana? Ayo bangkit aja sih, nggak usah mikir banyak gitu. Kita harus pokoknya harus melangkah dan intinya memang konsisten gitu. Konsisten itu yang paling sangat penting. Oke, kuncinya adalah terus melangkah dan harus tetap konsisten ya. Iya, betul. Nggak peduli gimana nih nanti akhirnya. Jangan takut sih. Tapi jangan takut, harus tetap coba gitu ya. Coba terus. Oke, baik Kak Intan, terima Ya. kasih hari ini sudah sharing banyak hal gitu. Di antara perjalanannya juga menarik sekali tadi, butuh waktu yang banyak juga untuk bisa Iya. mengerjakan karya-karya yang luar biasa ini. Semoga sukses terus Amin, untuk terima usahanya kasih. semakin besar dan tadi mimpi yang ingin dicapai adalah punya pameran juga ya, Iya. segera terwujud ya. Amin. Oke, baik. Dan pemirsa yang ada di rumah tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Dialog Rumah UMKM. Jangan lupa untuk tetap saksikan Dialog Rumah UMKM setiap hari Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat. Akhir kata saya Syariful Islah mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.